Manchester United datang ke Asia Tenggara dengan gaya penuh percaya diri, outfit rapi, skuad lumayan lengkap, dan tentu saja harapannya tinggi banget. Niatnya mau healing dari musim yang penuh luka dengan cara elegan. Tur pramusim sambil nyari piala, tapi yang mereka temui di lapangan bukan angin sepoi-sepoi, melainkan Maung Lwin dari Myanmar yang nyelonong kayak tukang tagih utang dan langsung nyetak gol penentu kemenangan buat ASEAN All-Star, tim yang baru dibentuk seminggu lalu gitu. Bayangin aja guys, tim bentukan dadakan, belum sempat akrab, bahkan kemungkinan besar masih saling nanya nama satu sama lain pas pemanasan, tapi udah bisa ngalahin tim legendaris sekelas MU gitu. Gol tunggal Maung Lwin di Stadion Bukit Jalil, Malaysia itu bukan cuma bikin Tom Heaton melongo, tapi juga seluruh fans setan merah dari Asia sampai Manchester harus diem, nelan ludah dan merenungi nasib mereka gitu. Di bawah arahan pelatih anyar Ruben Amorim, MU tampil dengan gaya khas, dominasi bola, passing muter-muter, tapi sayangnya kayak biasalah gak jelas arahnya gitu. Bola mereka kuasai, iya, tapi peluang yang bisa bikin kiper lawan keringetan minim banget cuy. Malah kiper ASEAN All-Star Patiwat Khamai tampil kayak keturunan Buffon dan Navas digabung jadi satu gitu. Harry Maguire sempat nyoba nyundul bola dari sepak pojok, tapi hasilnya malah lebih cocok masuk high leg, nyaris bikin ketawa daripada high leg goal gitu. Amorim pun tarik Maguire dan Casemiro di menit ke-30. Mungkin berharap bisa bikin timnya lebih dinamis kali ya, tapi hasilnya tim jadi kayak FYP TikTok nih, penuh gerakan, tapi nggak jelas juntrungannya kemana. Bruno Fernandes dan Garnacho juga main sih, tapi kehadiran mereka lebih berasa kayak cameo sinetron, muncul, ngomong dikit lalu hilang dari plot. Sementara itu ASEAN All-Star justru makin padu aja nih. Mereka bukan cuma bertahan tapi juga menyerang dengan efektif, dan klimaksnya datang di menit ke-71 saat Adrian Sagecic, wonderkid asal Australia, kasih umpan terobosan ke Maung Lwin yang langsung disikat jadi gol. Gak banyak gaya, gak pakai trik skill TikTok, tapi eksekusi dingin dan presisi. Sementara Heaton cuma bisa nonton bola, masuk dengan tatapan kosong khas bapak-bapak pas ngelihat isi rekening abis lebaran nih. Skor 1-0 buat ASEAN All-Star dan seluruh stadion meledak nih. Fans Asia Tenggara bersorak, sementara fans MU ada yang mencopot jersey, ada yang update story dengan caption "Tolong banget ini klub disadarkan", dan ada juga yang nyamar jadi fans ASEAN All-Star saking malunya sama MU gitu. Yang bikin kemenangan ini makin lucu dan menyakitkan untuk MU adalah munculnya Kakang Rudianto nih. Baru seminggu lalu pemain Persib ini ngangkat trofi Liga 1. Sekarang dia turun ke lapangan mewakili ASEAN dan langsung ngeklok lini belakang kayak pagar rumah habis pasang CCTV gitu. MU nyoba nyerang, disapu Kakang, bola liar disikat Kakang, serangan dari sayap ketemu Kakang lagi, pokoknya Kakang terus. Gak heran sih kalau fans ASEAN langsung jatuh cinta, apalagi ditambah Malik Rizaldi yang masuk di menit ke-83, bikin vibes Indonesia makin berasa di lapangan banget. Bukan cuma ikut-ikutan tampil, mereka berdua benar-benar punya kontribusi, bikin MU kayak tim yang bingung antara mau main serius atau sekedar photoshoot buat katalog jersey gitu. Gokil nih MU. Sampai menit akhir, MU berusaha nyari gol penyama, tapi yang didapat cuma frustasi guys. Bahkan Sagecic nyaris bikin gol kedua buat ASEAN di injury time. Kalau nggak digagalkan sama tackle Johnny Evans, back kedua yang mungkin satu-satunya pemain MU yang main pakai harga diri gitu. Ketika peluit panjang berbunyi, skor 1-0, tetap bertahan gitu. ASEAN All-Star menang, dan disinilah ironi menyapa Manchester United. Klub yang katanya pengen bangkit malah makin tenggelam. Dalam seminggu terakhir, nasib mereka kayak sinetron tragis. Gagal angkat trofi Liga Eropa, padahal unbeaten sepanjang musim. Gagal lolos UCL, terbang ke Asia buat nyari piala, malah ditinggal ASEAN All-Star. Gokil emang MU. Sementara di sisi lain, Kakang Rudianto bisa senyum lebar dengan checklist, angkat trofi Liga, angkat piala Maybank Challenge Cup, dan ngasih pelajaran hidup ke klub Inggris nih. Fans MU jelas kesel banget nih, tapi bingung harus marah ke siapa gitu. Ruben Amorim baru datang, Bruno Fernandes udah sering, Garnacho lagi-lagi nggak ngaruh sih. Jadi ya udahlah, pasrah aja gitu, kembali ke rutinitas, bikin meme, ngeluh di Twitter dan bilang
musim depan bakal lebih baik kok. Padahal hati udah trauma berat kayaknya. Bahkan sekarang fans rival MU gak perlu capek ngebully deh kayaknya, karena fans MU sendiri udah jadi bahan hiburan gitu. Ya namanya juga klub lawak ya guys, klub besar piala kecil itu pun gak dapat gitu. Ada yang bilang Ten Hag masih kasih 1 trofi, tapi nyatanya ASEAN All-Star justru yang bawa pulang trofi. MU cuma bawa kenangan pahit dan jet lag doang sih. Jadi ya mungkin udah waktunya MU ganti branding, bukan lagi The Red Devils tapi The Red Delusi. Karena tiap musim berharap banyak, tapi yang datang justru luka baru aja nih. Kalau lawan Penguin pun bisa kalah, mungkin mereka harus rebranding jadi Manchester Underperformers. Dan untuk fans MU sejati, tabah ya, yang sabar ya guys. Karena satu-satunya hal yang konsisten dari klub ini adalah rasa kecewa yang tak pernah absen. Tulis pendapatnya di kolom komentar ya guys.